Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa bagi umat muslim seringkali dilaksanakan setelah melaksanakan salat wajib maupun salat sunnah. Saat berdoa, umat muslim dianjurkan untuk terlebih dahulu melafalkan pujian-pujian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kalimat zikir. Setelah berzikir, barulah memanjatkan keinginannya agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain adab tersebut, ternyata ada adab dalam berdoa yang patut umat muslim lakukan saat berdoa. Salah satunya adalah dengan berdoa sungguh-sungguh dan meyakini bahwa Allah akan mengabulkan permohonan doa tersebut. Namun sayangnya, terkadang kita kerap melakukan kekeliruan yang sering dilakukan oleh umat muslim dalam berdoa. Kekeliruan tersebut tanpa disadari ternyata seringkali dilakukan. Ternyata ada beberapa kalimat yang terlarang untuk diucapkan saat memanjatkan doa. Rasulullah SAW bahkan menjelaskan bahwa kalimat tersebut sering diucapkan oleh umat muslim saat berdoa. Padahal kalimat tersebut sebenarnya tidak diperbolehkan. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun beberapa kalimat yang harus Anda hindari saat berdoa seperti: Ya Allah, perkenankanlah kami memohon untuk diberikan rumah dan mobil baru. Selain itu, ada juga yang berdoa dengan kalimat: Ya Allah, jika Engkau berkenan, tolong kabulkanlah doa hamba tersebut. Kalimat yang dihindari saat berdoa ini terdengar biasa dan mungkin dianggap wajar. Padahal sebenarnya kalimat doa seperti ini harus dihindari. Rasulullah SAW pun menyampaikan bahwa kalimat itu ternyata tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tertuang di dalam hadis. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian berdoa, hendaklah ia sungguh-sungguh dalam memohon dan janganlah ia mengucapkan, Ya Allah, jika Engkau berkenan maka berilah aku, karena sesungguhnya tidak ada yang dapat memaksanya. Hadis riwayat Bukhari. Menurut seorang tafsir bernama Ibnu Abdil Bar, kalimat jika Engkau berkenan memang sebaiknya tidak digunakan saat berdoa, sebab tidak ada yang dapat memaksa Allah untuk melakukan sesuatu. Allah hanya melakukan apa yang dikehendakinya, dan Allah pun hanya mengabulkan apa yang dikehendaki olehnya. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain itu jangan juga Anda menyebutkan kalimat yang dihindari saat berdoa seperti Ya Allah, ampunilah aku jika Engkau berkenan. Ya Allah, rahmatilah aku jika Engkau berkenan. Tapi hendaknya ia sungguh-sungguh dalam memohon, karena sesungguhnya tidak ada yang dapat memaksanya. Hadis riwayat Bukhari. Dengan menggunakan kata-kata jika Engkau berkenan, maka seolah-olah seorang hamba menganggap Allah berkemungkinan tidak menyukai doanya. Padahal Allah sangat senang apabila hambanya sering berdoa kepadanya, sebab seorang hamba akan tergolong sombong jika tidak berdoa kepada Allah.
Ibnu Abdul Bar juga bahkan mengatakan bahwa kata-kata "jika engkau berkenan" hukumnya haram jika diucapkan oleh seorang hamba ketika ia berdoa. Sedangkan menurut Imam Nawawi, kata-kata tersebut hukumnya adalah makruh. Dengan demikian, kata-kata "jika engkau berkenan" dianggap tidak berdasar dan tidak sepatutnya diutarakan saat berdoa. Sebab Allah hanya melakukan apa yang dikehendakinya. Selain itu, saat berdoa hendaknya seorang hamba melakukannya dengan bersungguh-sungguh dan meyakini bahwa doanya tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, umat Islam hendaknya memperhatikan adab-adab yang harus dilakukan saat berdoa, yaitu mengawalinya dengan pujian-pujian melalui berbagai macam zikir, memohon dengan bersungguh-sungguh dan meyakini bahwa Allah akan mengabulkan doa tersebut. Kemungkinan yang paling utama adalah dengan tidak mengucapkan kata-kata "jika engkau berkenan" kepada Allah. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Islam ada aturan dalam berdoa yang meliputi tata cara dan etika berdoa. Salah satunya adalah keterjagaan hati. Soalnya doa merupakan komunikasi langsung hamba dengan penciptanya. Maka tidak heran kalau doa dijadikan sebagai bentuk ekspresi kefakiran atau kebutuhan hambanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, Imam An-Nawawi dalam karyanya Al-Azkarul Muntaqabah min Kalami Sayyidil Abrar menyebutkan 10 adab berdoa. Hal ini menunjukkan betapa sakralitas ibadah doa. Yang pertama, Anda menantikan waktu-waktu mulia seperti hari Arafah, bulan Ramadan, hari Jumat, sepertiga terakhir dalam setiap malam, dan waktu sahur. Yang kedua, Anda memanfaatkan kondisi-kondisi istimewa untuk berdoa seperti saat sujud, saat dua pasukan berhadap-hadapan siap tempur, ketika turun hujan, dan ketika iqamah salat dan sesudahnya. Ketiga, menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan dan mengusap wajah sesudah berdoa. Yang keempat, mengatur volume suara agar tidak terlalu keras tetapi juga tidak terlalu rendah. Yang kelima, menghindari kalimat bersajak dalam doa karena dikhawatirkan justru melewati batas dalam berdoa. Prinsipnya tidak berlebihan dalam penggunaan kata-kata saat berdoa. Keenam, berdoa dengan penuh ketundukan, kekhusyukan, dan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, mantap hati dalam berdoa, meyakini pengabulan doa, dan menaruh harapan besar dalam berdoa. Yang kedelapan, meminta terus-menerus dalam berdoa. Yang kesembilan, membuka doa dengan lafal zikir. Anda dianjurkan untuk membuka doa dengan pujian dan selawat. Demikian pula ketika mengakhiri doa. Yang ke-10, taubat, mengembalikan benda-benda kepada mereka yang teraniaya dan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mematuhi segala aturan agama. Pasal 10 ini yang sangat penting. Artinya, pasal ke-10 ini pasal terpenting dan cukup mendasar dalam pengabulan doa, yaitu taubat, mengembalikan benda-benda kepada mereka yang teraniaya dan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah kalimat yang sebaiknya dihindari saat berdoa. Semoga doa-doa kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.